Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel Holilur Rahman dari Prodi Pendidikan Fisika semester 2 ITSNU Pasuruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang wilayah sebagai ruang lingkup bangsa, konsepsi wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia, serta implementasi sebagai wawasan Nusantara. Wilayah sebagai ruang hidup bangsa. Yang pertama ada geopolitik Indonesia. Geopolitik Indonesia adalah wawasan Nusantara, merupakan cara pandang dan sikap Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba dan beragam, bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua ada asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setiap komponen pembentuk bangsa Indonesia. Yang ketiga ada sasaran implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai permasalahan menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat ada prospek implementasi geopolitik Indonesia. Kehidupan individu dalam bermasyarakat, berbangsa, dan dalam bernegara sedang mengalami perubahan. Wawasan Nusantara sebagai pandangan geopolitik bangsa Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara. Yang pertama ada garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Pengertian wawasan Nusantara menurut GBHN adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua ada kelompok kerja Lemhanas atau Lembaga Pertahanan Nasional. Pengertian wawasan Nusantara menurut kelompok kerja Lemhanas adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dan kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga ada pengertian wawasan Nusantara menurut Profesor Dr. Wan Usman. Pengertian wawasan Nusantara menurut Dr. Wan Usman adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam. Sedangkan pengertian wawasan Nusantara secara etimologi adalah wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas atau bahasa Jawa yang memiliki makna tujuan, pandangan, dan penglihatan indrawi. Jadi, wawasan adalah tinjauan, pandangan, dan penglihatan indrawi. Wawasan berarti pula cara melihat dan cara pandang. Sedangkan Nusantara berasal dari kata nusa dan antara. Nusa artinya pulau atau kesatuan kepulauan. Antara artinya menunjukkan letak antara dua unsur atau diapit di antara dua hal atau dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jadi Nusantara adalah kesatuan kepulauan yang terletak antara dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Selanjutnya, fungsi wawasan Nusantara. Fungsi wawasan Nusantara itu ada 4. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional.
Yang kedua, wawasan Nusantara sebagai wawasan pembangunan. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara. Yang keempat, wawasan Nusantara sebagai wawasan kewilayahan. Selanjutnya ada tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara itu ada dua. Yang pertama tujuan nasional, dan yang kedua adalah tujuan ke dalam. Tujuan nasional kita dapat dilihat dalam pembentukan UUD 1945. Dijelaskan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, tujuan ke dalam. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial. Maka dapat disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah menjunjung tinggi kepentingan nasional serta kepentingan kawasan untuk menyelenggarakan dan membina kesejahteraan, kedamaian, dan budi luhur serta martabat manusia di seluruh dunia. Selanjutnya ada implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang. Yang kedua, pelaksanaan kehidupan bermasyarakat dan bernegara di Indonesia harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Yang ketiga, mengembangkan sikap hak asasi manusia dan sikap pluralisme untuk mempersatukan berbagai suku, agama, dan bahasa yang berbeda sehingga menumbuhkan sikap toleransi. Yang keempat, ada memperkuat komitmen politik terhadap partai politik dan lembaga pemerintahan untuk meningkatkan semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan. Yang terakhir, meningkatkan peran Indonesia dalam kancah internasional dan memperkuat korupsi diplomatik sebagai upaya dan penjagaan wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau terluar dan pulau kosong. Selanjutnya ada kehidupan ekonomi. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi, seperti posisi Katulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor pemerintahan, pertanian, dan perindustrian. Selanjutnya, kehidupan sosial dan budaya. Yang pertama, mengembangkan kehidupan bangsa dan serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah dan program wajib belajar harus diprioritaskan bagi daerah tertinggal. Yang kedua, pengembangan budaya Indonesia untuk melestarikan kekayaan Indonesia serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Selanjutnya ada arah pandang wawasan Nusantara ke dalam. Arah pandang ke dalam bertujuan untuk menjamin persatuan dan kesatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Yang terakhir, ada arah pandang wawasan Nusantara keluar. Arah pandang keluar wawasan Nusantara ditunjukkan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia ini maupun kehidupan dalam negeri, serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.